ini yaitu Saifuddin Anwar, Dewi Ayu Lestari, Nurul Hasanah Hasan, Nabila Triwidiningrum, Hasmi Masyono, dan Rahmadani. Nah, di dalam pembahasan ini kami akan menjelaskan apa sih pengertian metode harga pokok proses 2 departemen produksi, bagaimana perhitungan harga pokok proses dalam 2 departemen produksi, serta pencatatan jurnal umum biaya produksi departemen. Yuk kita simak video berikut ini. Metode harga pokok proses 2 departemen produksi. Pertama, pengertian metode harga pokok proses 2 departemen. Metode harga pokok proses 2 departemen adalah penggunaan metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari 1 departemen produksi. Perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah perhitungan yang bersifat kumulatif, karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah produk jadi dari departemen sebelumnya, yang juga membawa biaya produksi dari departemen sebelumnya. Maka, harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari: pertama, biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya. Kedua, biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Contoh perhitungan harga pokok proses 2 departemen. Pertama, biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya. Perhatikan contoh perhitungan biaya produksi persatuan. Jika produk diolah melalui 2 departemen produksi, dapat diikuti dalam 2 contoh berikut. PT Sidef Bening Jaya memiliki 2 departemen produksi, Departemen A dan Departemen B, untuk menghasilkan produknya. Dan produksi dan biaya kedua departemen tersebut dalam bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Departemen A. 1. Dimasukkan dalam proses, yaitu 35.000 kg. Produk selesai ditransfer ke Departemen B, itu 30.000. Jumlah produk selesai ditransfer ke gudang 0. Produk dalam proses akhir bulan 5.000 kg. 2. Biaya yang dikeluarkan bulan Januari 2020. Biaya bahan baku Rp70.000, beban tenaga kerja Rp155.000, biaya overhead pabrik Rp248.000. 3. Tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. Biaya bahan baku 100%, biaya konversi 20%. Departemen B. Yang pertama, dimasukkan dalam proses. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B. Jumlah produk selesai yang ditransfer ke gudang itu 24.000 kg. Produk dalam proses akhir bulan 6 kg. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan bulan Januari 2020. Biaya bahan baku 0. Beban tenaga kerja Rp270.000. Biaya overhead pabrik Rp405.000. Yang ketiga, tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. Biaya bahan baku, biaya konversi 50%. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi di Departemen A. 1. Cara menghitung harga pokok produk selesai. Untuk menghitung harga pokok produk selesai Departemen A yang ditransfer ke Departemen B dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir bulan Januari 2020, perlu dilakukan perhitungan biaya produksi persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen A dalam bulan yang bersangkutan. Hasil perhitungan ini kemudian dikalikan dengan kuantitas produk selesai yang ditransfer Departemen A ke Departemen B dan diperoleh informasi harga pokok produk jadi yang ditransfer tersebut. Untuk menghitung biaya produksi persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen A tersebut, perlu dihitung unit ekuivalen setiap unsur biaya produksi Departemen A dalam bulan Januari 2020 dengan cara perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh Departemen A bulan Januari 2020 sebesar Rp70.000, menghasilkan
30.000 kg produk selesai, dan 5.000 kg persediaan produk dalam proses. Tingkat penyelesaiannya 100%. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya bahan baku adalah 30.000 kg ditambah 100% dikali 5.000 kg, hasilnya 35.000 kg. Yang kedua, biaya konversi. Biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan Departemen A bulan Januari 2020 adalah Rp155.000 dan menghasilkan 300.000 kg produk jadi dan 5.000 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian 20%. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya konversi adalah 30.000 kg tambah 20% dikali 5.000 kg yang hasilnya adalah 31.000 kg. Perhitungan biaya produksi per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A bulan Januari 2020 dihitung dengan membagi tiap unsur biaya produksi, yaitu 1. Biaya bahan baku, 2. Biaya bahan penolong, 3. Biaya tenaga kerja, dan yang keempat, biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh Departemen. Selanjutnya, harga pokok produksi persatuan Departemen. Setelah biaya produksi persatuan dihitung, harga satuan produk selesai yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir bulan Januari 2020 dapat dihitung sebagai berikut. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B yaitu 30.000 kali Rp15, yaitu Rp450.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, biaya bahan baku 100% dikali 5.000, hasilnya Rp10.000. Biaya tenaga kerja 20% dikali 5.000 yang hasilnya Rp5.000. Biaya overhead pabrik 20% dikali 5.000 yang hasilnya Rp8.000. Jumlah biaya produksi Departemen A bulan Januari 2020 yaitu A ditambah B yaitu Rp450.000 ditambah Rp23.000 yang hasilnya Rp473.000. Kedua, pencatatan Jurnal Umum Biaya Produksi Departemen. Jurnal Pencatatan Biaya Produksi Departemen A. Berdasarkan informasi biaya produksi Departemen A tersebut, biaya produksi yang terjadi dalam Departemen A di bulan Januari 2020 dicatat dengan jurnal berikut ini. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Didebit barang dalam proses by bahan baku Departemen A sebesar Rp70.000. Dikredit persediaan bahan baku sebesar Rp70.000. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Didebit barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A sebesar Rp155.000. Dikredit gaji dan upah sebesar Rp155.000. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Didebit barang dalam proses BOP Departemen A sebesar Rp248.000. Dikredit berbagai rekening yang dikredit sebesar Rp248.000. Yang keempat, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B. Didebit BDP, biaya bahan baku Departemen B sebesar Rp450.000. Dikredit BDP, biaya bahan baku Departemen A sebesar Rp60.000. Dikredit BDP, biaya tenaga kerja Departemen A sebesar Rp150.000. Dikredit BDP, biaya overhead pabrik Departemen A sebesar Rp240.000. Not, 30.000 kg dikali Rp2 sama dengan Rp60.000. 30.000 kg dikali Rp5 sama dengan Rp150.000. 30 kg dikali Rp8 sama dengan Rp240.000. Yang kelima, jurnal umum untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen A di akhir bulan Januari 2020. Didebit persediaan produk dalam proses Departemen A sebesar Rp23.000. Dikredit BDP biaya bahan baku Departemen A sebesar Rp10.000. Dikredit BDP biaya tenaga kerja Departemen A sebesar Rp5.000.
Di kredit BDP biaya overhead pabrik Departemen A sebesar Rp8.000. Selanjutnya D. Perhitungan harga pokok produksi di Departemen B. 1. Perhitungan biaya produksi. Dari contoh di atas terlihat bahwa 30.000 kg produk selesai yang diterima oleh Departemen B dari Departemen A telah menambah total biaya produksi dari Departemen A sebesar Rp450.000 atau Rp15 per kilogram. Untuk mengolah produk yang diterima dari Departemen A tersebut, Departemen B mengeluarkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik bulan Januari 2020 berturut-turut sebesar Rp270.000 dan Rp405.000. Dari 30.000 kg produk yang diolah Departemen B tersebut, dapat dihasilkan produk jadi yang ditransfer ke gudang sebanyak 24.000 kg dan persediaan produk dalam proses pada akhir bulan sebanyak 6.000 kg dengan tingkat penyelesaian 50% untuk biaya konversi. Untuk menghitung biaya produksi per satuan yang ditambahkan oleh Departemen B, perlu dihitung unit ekuivalensi tiap unsur biaya produksi yang ditambah oleh Departemen B dalam Januari 2020 dengan cara perhitungan sebagai berikut. Biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang ditambah oleh Departemen B dalam bulan Januari 2020, yaitu biaya untuk memproses 30.000 kg produk yang diterima dari Departemen A sebesar Rp155.000 tersebut, di mana dalam proses tersebut menghasilkan 24.000 kg produk jadi dan 6.000 kg persediaan produk dalam proses yang tingkat penyelesaian biaya konversinya sebesar 50%. Hal ini berarti biaya konversi tersebut telah digunakan untuk penyelesaian produk selesai sebanyak 24.000 kg dan 3.000 kg persediaan produk dalam proses. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya konversi adalah 27.000 kg yang dihitung sebagai berikut. 24.000 ditambah 50% kali 6.000 sama dengan 27.000 kg. Setelah biaya produksi per kilogram yang ditambahkan oleh Departemen B dihitung, harga pokok produksi selesai yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang dan harga pokok tersebut dalam proses di Departemen B pada akhir bulan Januari 2020 dapat dihitung berikut ini. Harga pokok produk selesai yang ditransfer Departemen B ke gudang. Harga pokok dari Departemen A Rp24.000 kali Rp15 sama dengan Rp360.000. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B Rp24.000 dikali Rp25 sama dengan Rp600.000. Total harga pokok produk jadi yang ditransfer Departemen B ke gudang Rp24.000 kali Rp40 sama dengan Rp960.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok dari Departemen A Rp6.000 kali Rp15 sama dengan Rp90.000. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B. Biaya TK 50% kali Rp6.000 kali Rp10 sama dengan Rp30.000. BOP 50% kali Rp6.000 kali Rp15 sama dengan Rp45.000. Total harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B D ditambah E sama dengan Rp90.000 ditambah Rp75.000 sama dengan Rp165.000. Jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B bulan Januari 2020 B ditambah F sama dengan Rp960.000 ditambah Rp165.000 sama dengan Rp1.125.000. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. A. Jurnal untuk pencatat penerimaan produk dari Departemen A. Debit barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B sebesar Rp450.000. Kredit BDP biaya bahan baku Departemen A sebesar Rp60.000. Kredit BDP biaya tenaga kerja Departemen A sebesar Rp150.000.
Rp70.000. C. Jumlah untuk mencatat biaya overhead pabrik. D. Persediaan produk jadi sebesar Rp455.000. Kredit berbagai rekening dari di kredit sebesar Rp405.000. D. Jurnal untuk mencatat harga produk jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang. Debit persediaan produk jadi sebesar Rp960.000. Kredit barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B sebesar Rp360.000. Kredit barang dalam proses biaya tenaga Departemen B sebesar Rp240.000. Kredit barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B sebesar Rp360.000. Not 1. 24.000 kg dikali Rp15 harga pokok produk per kilogram Departemen A. 2. 24.000 kg dikali Rp10 biaya tenaga kerja yang ditambahkan oleh Departemen B. 3. 24.000 kg dikali Rp15 biaya overhead pabrik yang ditambahkan oleh Departemen B. D. Jurnal untuk mencatat harga produk persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen B pada akhir bulan Januari 2020. Debit persediaan produk dalam proses Departemen B sebesar Rp165.000. Kredit barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B sebesar Rp90.000. Kredit barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B sebesar Rp30.000. Kredit barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B sebesar Rp45.000. Nah, itulah pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami dari pembahasan yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.